Kenalkan, saya Lek Kotes. Boleh ya curhat-curhat dikit? Saya itu bingung karena mendengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Katanya nama asli Pattimura itu Ahmad Lusi. Padahal kalau pas sekolah dulu, saya taunya itu Thomas Matulesi. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, pengubahan menjadi Thomas Matulesi itu propaganda. Propaganda agar menjauhkan Islam dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Padahal kalau dipikir-pikir ya nggak begitu juga. Memang namanya Thomas Matulesi kok, mosok ya harus diganti, kenapa? Kan tidak perlu diganti juga. Bukti-bukti sejarah jelas bahwa nama Thomas Matulesi yang ditulis dalam dokumen-dokumen saat Kapiten Pattimura masih hidup. Lalu dari mana Ustadz Adi Hidayat ini mendapat sumbernya? Ya memang ada buku yang mengatakan itu, dan ini memang sudah viral beberapa tahun yang lalu, bahwa nama asli Pattimura itu adalah Ahmad Lusi. Ya memang ya kadang begitu, kadangkala belum jelas kebenarannya, tetapi sudah diungkapkan. Apalagi Ustadz Adi Hidayat lalu membandingkan dengan penyebutan Ibn Rushd dan Ibn Sina di dunia barat. Ibn Rushd disebut Averroes, sementara Ibn Sina disebut Avicenna. Menurut Ustadz Adi Hidayat lagi, penyebutan itu untuk menghilangkan jejak Islam dalam dunia barat atau dalam ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya ini lucu. Kenapa lucu? Karena Averroes dan Avicenna itu disebut begitu biar mudah saja agar orang barat bisa menyebut Ibn Rushd dan Ibn Sina dengan lebih mudah, dan mereka tidak menghilangkan Islam kok. Wong Ibn Rushd dan Ibn Sina atau Averroes dan Avicenna itu dianggap sebagai ilmuwan muslim. Catat ya, ilmuwan muslim yang mempengaruhi besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Nah, kan ada muslimnya, ada Islamnya. Dari mana kemudian bisa disimpulkan bahwa ini propaganda untuk menghilangkan jejak Islam? Rasanya nggak masuk akal. Ya, saya sih merasa nggak masuk akal. Nggak tahu kalau orang-orang lainnya. Apalagi kebenaran yang belum jelas ini kok mudah saja ya disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat kepada pendengarnya. Dia kan ustadz, penceramah agama, yang tentu saja pasti dipercaya oleh pendengarnya. Nah, kalau saya bingung, pendengarnya bingung, kan bisa jadi orang yang bingung punya paham yang keliru. Pulang dari mendengar ceramah itu, ketemu orang lain, lalu dijelaskan juga seperti itu. Tambah lagi orang yang mempunyai paham yang keliru. Heran loh saya, kenapa mudah banget melemparkan hal yang belum tentu benar, lalu bisa dipercaya oleh pendengar, lalu pendengar itu bisa saja menyebarkan ke orang-orang yang lain. Itu kan nanti gawat, jadi semakin banyak orang yang pahamnya keliru, jadi semakin banyak orang yang kemudian tidak memahami hal yang sebenarnya. Ya selain itu, kenapa Ustadz Adi Hidayat harus mengklaim bahwa nama asli Pattimura ada hubungannya dengan Islam? Kok seolah-olah semua yang hebat itu harus Islam, harus ada hubungannya dengan Islam? Masih ingat kan bagaimana dulu Patih Gajah Mada disebut sebagai Gajah Mada, dan kemudian dihubung-hubungkan biar kelihatan bahwa dia sebenarnya beragama Islam. Atau pembangunan Candi Borobudur itu dilakukan oleh Nabi Sulaiman, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan tidak perlu sebenarnya. Biarkan ya sejarahnya begitu, memang sejarahnya begitu, bahwa memang itu bukan karya orang Islam. Bukankah orang beragama lain pun juga bisa membuat karya yang besar, juga bisa berbuat hebat, juga bisa kemudian berbuat baik? Kalau menurut saya, ya lebih baik menyampaikan itu toh, bahwa orang beragama lain pun bisa berbuat baik,
bisa berbuat benar, bisa berbuat hebat. Itu kan lebih mendukung toleransi. Jadi orang Islam itu bisa memandang orang beragama lain juga, oh ternyata dia meskipun tidak Islam, meskipun beragama lain juga mempunyai kebaikan. Tapi kalau semuanya berusaha diklaim sebagai karya orang Islam atau ada hubungannya orang Islam, kan bisa saja jadi paham yang keliru, yang kemudian membuat semakin fanatik, ya nanti tahu-tahunya lalu anarkis kepada umat beragama lain atau malah jadi teroris. Kan itu tidak baik, tidak benar menurut saya. Ya, bagaimana ya? Saya juga bertanya-tanya sebenarnya, mengapa kok Ustadz seperti Adi Hidayat ini masih bebas berceramah dengan pemahaman-pemahaman yang keliru? Mosok ya ndak bisa ada sertifikasi penceramah agama agar ceramah-ceramah yang disampaikan itu memang tidak memecah belah, memang tidak membuat orang menjadi intoleran gitu loh. Kadang-kala ya mikir apakah susah banget membuat sertifikasi penceramah agama, tetapi ya nggak tahu bagaimana itu bisa dilakukan. Tetapi kalau tidak dilakukan, ya penceramah agama yang intoleran, yang menyebarkan paham radikal, yang membuat orang semakin fanatik, ya akan terus bertebaran. Dan kalau terus bertebaran, ya penanganan radikalisme di Indonesia ya jalan di tempat. Mau bagaimana lagi? Kan sumbernya dari situ. Ada yang menyampaikan ceramah yang memecah belah, ada yang mendengar salah paham, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Penceramahnya ini juga keliling kemana-mana, semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang radikal. Kalau ini tidak dipotong, kalau tidak ada usaha untuk ada standar atau sertifikasi penceramah agama, ya radikalisme tidak akan berhenti ada di Indonesia. Ya wis, itu saja dulu curhat hari ini. Ya, itu curhat dari orang sederhana saja. Semoga bisa mencerahkan dan semoga bermakna. Matur nuwun.